Jadi dia ngebelah airnya agak lambat. Si air itu kebelahnya itu agak muncrat dulu. Muncrat, terus kemungkinan ikan juga banyak kesempatan buat lolos gitu. Biarpun powernya gak seimbang gitu, kadang-kadang pasti teman-teman ngalamin ya. Kadang-kadang jatuhnya itu kayak gini nih, miring. Ya, kayak gini pengaruh sebetulnya ya, ketajaman peluru kayak gini sama yang kayak gini nih kurang tajam ya. Saya bandingin saya nih. Bagoan. Maka duta yuk. Mau kurang ya mah. Bos, mulutnya bos. 2 jari di mulutnya. Berat. Mantap. Spot curkom gimana? Mantap. Mantap. Halo teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ketemu lagi bersama Kang Dan ya. Kali ini saya mau bukan pasar ikan ya, ini lagi di rumah. Mau berbagi tips tentang peluru pasar ikan ya. Jadi sini punya tips saya, tips khusus buat teman-teman semua. Ya bagaimana peluru pasar ikan yang baik itu berfungsi di lapangan ya, di lokasi pasar. Seperti apa sih peluru pasar yang baik itu? Nanti kita jelaskan pengalaman saya sama Mas Ed. Oke, nggak usah lama-lama teman-teman, cekidot kita mulai penjelasan dari peluru pasar ikan ya teman-teman ya. Bagaimana sih peluru pasar ikan yang buat pasar ikan itu yang seperti apa gitu. Ini khusus buat pemula ya, bukan yang buat senior ya. Kita jelaskan. Oke teman-teman, di sini udah ada beberapa peluru pasar ikan ya. Duh, sorry berisik teman-teman ya, banyak motor karena rumah di pinggir jalan nih. Ini udah ada beberapa pasar ikan dan gulungan pasar yang biasa saya pakai memasar ikan ya. Saya pakai ini PE8, PE6 sama PE4 ya. Ini buat small game. Ini buat main sedang-sedang ya teman-teman ya. Kalau ini buat big game. Jadi di sini saya cuman mau berbagi pengalaman aja buat para pemula ya. Khusus pemula nih, buat pemula ya, bukan buat senior. Kalau senior pasti udah paham. Di sini saya gunakan 2 jenis peluru pasar ikan teman-teman. Ada yang model langsung kayak gini ya. Jadi dia bahannya keras nih, nggak bakalan bengkok karena dia itu bahan baja tapi langsung kayak gini modelnya teman-teman, liatin. Mungkin ada yang udah pernah nyoba peluru pasar ikan yang kayak gini nih. Ada juga yang kayak gini teman-teman. Kalau kayak gini udah biasa ya, dipakai jari motor biasanya, kedepannya kepalanya nih. Nah di sini yang saya mau bahas teman-teman, bukan jenis pelurunya tapi ini sepengalaman saya berburu ikan. Saya mau jelasin sama teman-teman ya, mau ngebahas sama teman-teman. Ini berbagai tips saja. Jadi kalau nembak ikan itu teman-teman, nah coba lihat nih, keruncingan peluru ini sangat berpengaruh sekali teman-teman ya. Saat kita memasar ikan, jatuh ke air, ini sangat berpengaruh sekali teman-teman. Emang sih ini sangat sepele ya kalau sepintas ya, tapi ini saya rasakan ini selama saya memasar ikan. Tongkrongan ruhit kayak gini, bukan ruhit sebutnya ya, ketajaman peluru kayak gini sama yang kayak gini nih kurang tajam ya. Saya bandingin nih, sorry teman-teman. Nih, yang tajam sama yang kurang tajam teman-teman ya. Ini sangat berpengaruh sekali teman-teman ya. Pengaruhnya apa? Di saat kita ngesut ikan, terutama ikan di kedalaman, apalagi yang jaraknya long range teman-teman ya. Ini yang ini. Nah, yang model ini nih, yang model tajamnya kayak gini, ini sangat bagus sekali teman-teman. Jadi dia itu lebih stabil ngebelah airnya ya teman-teman ya. Nah kalau buat yang belum paham, boleh dicoba tongkrongan yang ruhit ke depannya, ya yang ketajaman ke depannya ini pelurunya. Sebisa mungkin
modelnya kayak gini nih teman-teman ya. Ini lebih efektif, asli sumpah saya rasain ini lebih efektif ketimbang dibanding yang model kayak gini nih. Jadi pas dia kalau yang model kayak gini nih ketajamannya kurang ya, kurang lancip ya. Begitu ngehantam permukaan air dia agak muncrat gitu, airnya agak ngejepluk gitu ya. Pas dihantam ditembakin ke air itu ces, dia masuk ke dalam air tapi kurang nyelecep gitu teman-teman ya, kurang mantap gitu masuk ke dalam airnya, jadi dia ngedobrak ke kedalaman airnya kurang maksimal teman-teman nih. Jadi saya saranin kalau model punya peluru yang kayak gini teman-teman, lebih baik ini dilancipin lagi di slab ya, di slab atau di gurinda, dibikin lancip lagi biar sama seperti yang kayak gini nih. Emang ini resikonya kalau di air dangkal nancap teman-teman ya, ke lumpur atau ke bebatuan ya ini. Soalnya apa ini melesatnya tarik kencang sekali. Kencang sekali teman-teman kalau model peluru lancip kayak gini. Jadi saya rekomendasiin sama teman yang pemula ya. Ini selama saya melanglang buana di dunia permasalahan ikan teman-teman ya. Emang yang saya rasain model peluru yang lancip kayak gini itu benar-benar efektif ngebelah air teman-teman. Ikan kedalaman aja kalau modelnya tongkrongannya lancip kayak gini itu bisa langsung lebih cepat teman-teman ya, lebih cepat ngedobrak airnya peluru kayak gini teman-teman. Ini saya di sini ada beberapa peluru pasar ikan yang saya koreksi ya teman-teman ya. Jadi ini pengalaman saya waktu lagi memasar ikan. Nah, pelurunya yang model-model kayak gini. Jadi saya nggak merhatiin tadinya teman-teman modelnya kayak gini, biasa aja, yang penting tajam gitu kan. Nih beberapa gulungan pasar ya. Nih, saya nggak merhatiin, pakai aja teman-teman ya. Yang penting kan tajam lancip lah gitu kan, nggak bengkok. Yang penting akurasinya bagus. Nah, ternyata pas saya rasain ya, saya rasain beberapa kali ngesut ikan kedalaman, saya nyoba pakai peluru yang model tajam kayak gini teman-teman ya. Ini benar-benar tajam nih, lancip banget nih. Ternyata beda teman-teman, ini lebih cepat ya, lebih cepat ngebelah air, terus lebih maksimal gitu. Jadi kesempatan ikan buat lolos itu lebih kecil teman-teman, karena ini peluru lebih cepat ngebelah air, jadi lebih cepat kena kesasaran gitu. Soalnya dia nggak ada hambatan gitu buat ngebelah airnya, ces, langsung cepat. Kalau yang model agak tumpul gitu, jadi dia ngebelah airnya agak lambat. Si air itu kebelahnya itu agak muncrat dulu nih, muncrat, terus kemungkinan ikan juga banyak kesempatan buat lolos gitu. Biarpun powernya kencang juga teman-teman, kalau model pelurunya agak lancip pasti dia agak ngejepluk dulu ke air gitu. Terus rawan peluru nggak seimbang gitu kadang-kadang. Pasti teman-teman ngalamin ya, kadang-kadang jatuhnya itu kayak gini nih, miring, nggak lurus kayak gini. Kalau yang kayak gini, dia saya yakin itu lebih stabil ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin ini sedikit tips saja buat teman-teman ya, pengalaman saya masak ikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua ya. Mohon maaf saya belum beraksi lagi di lokasi ya teman-teman ya. Tapi ini pengalaman saya biar nggak jadi unek-unek di saya, terus jadi pengalaman juga buat teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat ya tipsnya. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, ini buat teman-teman senior nih. Mohon maaf ya, bukan saya menggurui, tapi ini hanya berbagi tips saja buat teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman ya. Ini juga kan demi keberhasilan memasar di lapangan ya sama teman-teman ya. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, Kang Dani pamit undur diri. Semoga sukses ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat tipsnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasar Mania. Jos. Selamat menjalankan ibadah puasa teman-teman ya.